Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Jumpa lagi ya di channel YouTube Ratna Saria Rahab dalam pembelajaran tematik untuk kelas 1 SD dan MI. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya di YouTube channel Ratna Saria Rahab. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak yang pandai dan anak-anak yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian sehat-sehat semua ya. Dan dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Kita jumpa lagi di tema 2 subtema 4 gemar membaca di dalam pembelajaran 5 untuk kelas 2 SD dan MI. Sebelum memulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar pembelajaran kita berjalan lancar dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk menjaga kesehatan, jangan lupa kalian terapkan 5M, mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitasmu di kegiatanmu sehari-hari. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah dengan kegiatan tanya jawab, siswa mampu menunjukkan gambar posisi cahaya yang benar saat membaca dengan benar. Dengan kegiatan membaca nyaring, siswa mampu mendemonstrasikan pencahayaan yang baik saat membaca dengan disiplin. Dengan kegiatan mencocokkan gambar, siswa mampu mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar atau gerakan atau yang lainnya dengan tepat. Yuk kita mulai pembelajarannya. Ayo mengamati. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani, Siti mengamati isi buku. Mereka membuka halaman buku. Mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca. Nah, ini ya buku cerita. Sedang membaca buku. Kalian perhatikan ya cara duduk Siti dan Lani. Tetap tegak punggungnya. Jaga jarak antara mata dan objek buku ya. Nah, lihat nih. Posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita sehat. Jangan lupa, pencahayaan itu penting ya. Kalau kita membaca di tempat yang gelap akan merusak mata. Di tempat yang terlalu terang pun akan silau dan merusak kesehatan mata. Jadi jaga pencahayaannya ya untuk menjaga kesehatan mata. Ayo membaca. Bacalah dengan suara nyaring. Lakukan ya berulang-ulang. Nah, ini ada buku, judul, gambar, sampul, lembar, penulis, dan halaman. Nah, di dalam buku ini ada judulnya. Apa judul buku? Nah, judul. Di dalam buku ada gambar-gambar juga ya. Nah, buku mempunyai sampul. Nah, berapa lembar di dalam buku tersebut halamannya ya? Halamannya ada berapa lembar? Siapa penulis buku itu? Dan terdapat halaman-halaman di dalam buku ya. Nah, itulah bacaan-bacaan ini yang keterkaitannya dengan buku. Yuk sekali lagi kita baca ya. Buku, judul, gambar, sampul, lembar, penulis, halaman. Ya, kita lanjut. Ayo mengamati.
Amati gambar di bawah ini ya. Tentukan bagian-bagian buku yang kamu miliki. Ceritakan hasilnya di depan kelas. Nah, kamu bisa menceritakan hasilnya di depan orang tuamu jika kalian di rumah. Nah, ini ada contohnya. Ini ada buku. Ya, buku itu mempunyai bagian depan atau cover ya. Nah, ada judulnya. Di depan cover ini judulnya yaitu buku matematika. Berarti dia kategori buku pembelajaran ya. Nah, ini di dalamnya terdapat halaman-halaman. Ada gambar-gambar. Kalau di covernya ini ada gambar apel dan gambar pensil warna. Ya. Nah, di dalamnya ada halaman-halaman, kalian bisa lihat ada halaman 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Terus di sini juga di belakangnya biasanya ada penulisnya atau penerbitnya ya anak-anak ya. Nah, ini kategori buku pembelajaran. Nah, ini adalah buku apa ini? Ya, buku cerita. Di dalam buku cerita ada gambar-gambar. Gambar apa aja? Ada gambar orang ya. Di sini terlihat gambar orang ya. Nah, ini kategori buku cerita ya. Nah, ini kategori buku pembelajaran. Ada juga kategori-kategori buku lainnya ya, seperti majalah, komik, koran ya. Nah, itulah jenis-jenis kategori buku ya. Kita lanjut. Kalian amati buku yang kalian baca dan jawablah pertanyaan ini. Jenis buku apa yang kamu baca? Misalkan buku cerita. Berapa jumlah halaman yang ada di buku tersebut? Kalian lihat, misalkan 129 halaman terakhirnya ya. Apa saja yang terdapat di halaman depan buku? Yaitu di cover ya. Ada judul buku, ada gambar-gambar ya. Gambar apa saja yang ada di dalam buku? Misalkan gambar orang, pohon, dan binatang. Itu tergantung isinya buku ya. Apakah kamu menyukai buku tersebut? Iya, nah ini pengamatan buku dan nanti kalian akan mengisi ini ya. Kita lanjut. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang ya, agar mata sehat dan tidak mudah lelah. Mata adalah anugerah dari Tuhan. Kita harus bisa merawatnya ya. Nah, buku adalah jendela dunia loh anak-anak. Mengapa buku disebut jendela dunia? Ya, karena dengan membaca buku, kita sudah bisa melihat dunia ya. Dunia luar. Nah, banyak-banyaklah membaca buku agar kalian mendapatkan informasi dan ilmu yang lainnya selain dari sekolah. Ayo mengamati. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi suatu cerita, berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4? Warnai kemudian ceritakan pada temanmu. Nah, ini dia ya. Ini ada suatu gambar seri ya. Ini menceritakan suatu kegiatan atau suatu cerita ya. Nah, ini ada 2 orang tokohnya. Ya, ada berapa tokohnya? 2 orang. Sepertinya mereka berkegiatan apa ya? Yaitu alat yang dipakai apa anak-anak? Iya, sepeda. Dan di bawah pohon ini siapa ini? Udin ya. Udin membaca buku. Dia membawa buku loh. Ya. Wah, Udin gemar membaca buku ya. Gemar membaca dia ya. Yuk kita lihat mana urutan yang pertama. Kira-kira.
Ya, betul. Udin naik sepeda menuju tempat yang nyaman untuk membaca. Ya, nomor 1. Nomor 2, yang mana anak-anak? Iya, betul yang ini. Udin sudah sampai di tempat yang ia merasa nyaman. Di bawah pohon yang rindang, udaranya sejuk, tidak terlalu bising, tidak ada keramaian. Sehingga Udin bisa fokus membaca buku, yaitu urutan kedua. Kemudian datang temannya Edo. Hai Udin, sedang apa kau? Sini Edo, aku sedang membaca buku. Ayo kemari kita baca sama-sama. Buku ini menarik sekali. Nah begitu kata si Udin. Jadi ini adalah urutan nomor 3. Nah urutan terakhir adalah masing-masing menaiki sepedanya dan mengucapkan salam jumpa besok ya. Nah seperti itu. Berarti ini yang terakhir. Nomor 4 ya. Kalian pintar-pintar semua. Sudah bisa mengurutkan gambar seri. Nah, ayo berlatih. Benny mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri ya. Nah, inilah. Nah, ini ada urutannya 2 buku kuning, 2 buku merah, 1 buku terbuka. Di sini ada, ini polanya 2, 2, 1 ya, 2 kuning, 2 merah, 1 terbuka. Kita lihat di sini. 2 kuning, 2 merah, 1 terbuka. Wah, langsung dapat ya, ini berarti ya. Nah, ini tuh diberi lingkaran anak-anak karena sesuai dengan pola yang di sebelah kiri. Nah, selanjutnya ini ada 1 buku berwarna merah dan hijau, 2 terbuka, 2 buku kuning. Yang mana ya? Nah ini kita lihat 2. Oh tidak, dia hanya 1. Ini 2 bukan yang terbuka. Awalnya adalah 1 yang warna merah. Oh rupanya yang ini ya, sama. Kita beri lingkaran. Kita lanjut ya. Nah, untuk halaman ini kalian bisa mengerjakan sendiri ya. Nanti kalian cari di sebelah kanannya ya. Kita akan membuat mapping dari pembelajaran 5, yaitu menunjukkan gambar posisi cahaya yang benar saat membaca dan mendemonstrasikannya. Nah, ini ya. Jadi jaga cahaya ya, agar tidak merusak mata. Karena ruangan yang gelap ini cahaya merusak mata ya. Terlalu terang juga. Jadi kalian pilih cahaya yang tepat. Mengidentifikasi pola bilangan yang berkaitan dengan kumpulan benda atau gambar. Nih yang tadi ya. Nah, kita sudah bisa tadi menemukannya ya. Kita lanjut. Kegiatan bersama orang tua. Orang tua mendampingi siswa saat membaca buku. Mintalah siswa menentukan bagian judul, halaman, penulis, dan lain-lain. Nah, ini tugas di rumah ya. Kalian tentu mempunyai buku di rumah ya. Buku kalian pasti bermacam-macam. Bacalah salah satu buku. Amati buku tersebut dan jawablah pertanyaan ini. Jenis buku apa yang kamu baca? Kalian isi ya. Berapa jumlah halaman yang ada di buku tersebut? Apa saja yang terdapat di halaman depan buku? Gambar apa saja yang ada di dalam buku? Apakah kamu menyukai buku tersebut? Nah, kalian silakan isi sesuai dengan buku yang kalian pegang dan kalian amati ya. Nah, ini lingkari pola yang sesuai dengan di sebelah kiri. Nah, ini ya, ini polanya kalian cari di sini yang sesuai ya dengan pola ini. Seperti yang tadi kita bahas ya.
Demikianlah pembelajaran tema 2, subtema 4, gemar membaca kelas 1 SD di pembelajaran 5. Sampai jumpa lagi ya di pembelajaran berikutnya, pembelajaran 6. Jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe-nya hanya di channel YouTube Ratnasari Harahap. Terima kasih kalian telah menyimak pembelajaran ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.